Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Iya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya. Jauh di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Nih saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah ya. Nih Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten selama sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat. Nih, lihat. Kalian lihat nggak sih? Ada kotak-kotak. Udah di bidang-bidang, udah di petak-petak. Makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong besar. Dengan contoh ya hikmah. Yang kedua adalah dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan debat. Nah, saya tuh masih menghindari jalur debat ini. Kalau saya. Kecuali Abu Janda waktu di IRC dulu. Believe it or not itu nggak direncanain. Ini baru saya buka di sini sih. Waktu itu saya bilang pada tim di TV, saya itu cuma mau datang kalau saya lihat itu kondisinya bagus. Dan salah satu kondisi yang nggak bagus adalah saya tuh malas memberikan panggung pada orang-orang yang bermasalah. Jadi saya udah nanya ini siapa aja yang hadir nih. Nah, dan nggak ada nama yang dimaksud. Maka saya mau. Begitu saya datang ada. Jadi ya udahlah. Saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang pendebat ya, atau tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang apologet kalau misalnya dalam agama Kristen, atau di dalam agama Islam adalah seorang misalnya penjelas agama ya, kepada agama lain. Saya sih belum masuk ke ranah itu sih.
Ustadz, sekarang ini ada fenomena baru ya soal terkait dengan isu perpindahan agama. Oke. Ya kan? Convert, tapi ada yang bilang revert, ya Ya. kan? Ustadz masuk wilayah itu nggak? Walaupun saya tahu Ustadz juga mu'alaf. Iya. Soalnya ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Iya, In the name of Pancasila ya kan, Iya. on behalf negara yang toleransi dan lain sebagainya. Itu masuk wilayah itu nggak Ustadz sekarang? Kalau saya lihat kebebasan beragama itu termasuk yang dijamin di dalam Indonesia. Artinya Dalam orang bebas konstitusi gitu ya. konstitusi orang Iya. bebas memilih agama apa saja. Iya. Nah, namun balik lagi kalau saya salah tolong dibenerin ya Prof ya. Iya. Kalau saya nggak salah agama itu kan termasuk salah satu bagian daripada sumber hukum ya daripada di Indonesia, sumber hukum positif. Ya nggak sih? Atau pertimbangan agama gitu. Bukan. Jadi yang namanya sumber hukum itu ada macam-macam, Ya. ya kan? Nah, salah satunya norma. Norma. Ya, nah norma itu ada norma agama, Ada norma masyarakat. ada norma masyarakat, budaya ya gitu ya. Nah, berarti bisa dimasuk dalam pertimbangan gitu ya. Ya, bisa dia bisa jadi hukum ketika diadopsi oleh hukum negara. Misalnya dalam undang-undang, contoh undang-undang zakat gitu kan. Oke, oh itu Kan diadopsi. Ya, diadopsi dan menjadi norma agama, undang-undang haji. Nah, berarti kalau gitu kita bisa lebih mudah mendefinisikan. Kalau gitu kebebasan beragama ini kan dijamin di Indonesia misalnya. Iya. Artinya kalau nggak salah, yang nggak boleh itu adalah secara aktif mengkampanyekan agama pada orang yang sudah beragama, itu yang nggak boleh ya. Kalau saya yang saya nggak salah ya. Jadi memaksa lebih tepatnya. Itu kan nggak boleh ya. Kalau menyampaikan nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang Dakwah nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah memaksa. Nah, kalau begitu lebih mudah lagi. Berarti sebenarnya kalau soalan agama di Indonesia tergantung kuat-kuatan siapa yang bisa mempromosikan apa gitu. Iya, harusnya kan begitu kan. Iya betul. Jadi Kita sebenarnya ini nggak kan ada cenderung masalah. menghindari konflik tapi bukan mengelola konflik kan. Benar. Gitu. Padahal konfliknya itu masih ada. Konfliknya masih ada. Betul. Makanya perasaan saya ya, di zaman dulu nggak ada tuh masalah toleransi beragama. Kita tinggal di Palembang kita baik-baik saja. Iya, Ya kan, ya? iya. Kita bahkan candaan-candaan kita kan lebih parah daripada Iya. sekarang. Kalau candaan kita zaman dulu dipakai sekarang, Prof, bisa masuk penistaan agama tuh, Prof. Iya, penistaan agama atau ujaran kebencian. Atau perbuatan tidak menyenangkan Iya, ya. iya. Tapi yang paling gampang tuh ujaran kebencian yang berbasis sara. Oh iya, Biasanya. betul. Makanya. Tapi begini, kembali pada pertanyaan saya, Ustadz masuk wilayah itu enggak? Maksudnya masuk wilayah itu? Kayak Kohdondi gitu-gitu. Oh, masuk pembahasan wilayah itu. Iya. Kalau saya sih lebih kepada enggak sih, karena gini. Enggak ya? Saya lebih kepada gini. Kan ada 3 untuk menyampaikan agama Islam. Pertama adalah dengan menjelaskan, dengan dengan contoh ya, hikmah. Yang kedua adalah dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan debat. Nah, Iya. saya tuh masih menghindari jalur debat ini. Kalau saya. Kecuali Abu Janda waktu di LC dulu. Believe it or not itu nggak direncanain. Enggak ada rencana. Jadi waktu itu ini baru saya buka di sini sih. Iya. Waktu itu saya bilang pada tim di TV, saya itu cuma mau datang kalau saya lihat itu kondisinya bagus. Dan salah satu kondisi yang nggak bagus adalah saya tuh malas memberikan panggung pada orang-orang yang bermasalah. Iya, iya. Jadi saya udah nanya ini siapa aja yang hadir nih. Nah, dan nggak ada nama yang dimaksud. Maka saya mau. Begitu saya datang ada. Jadi ya udahlah. Jadi artinya saya bilang ya udahlah, namanya juga sudah kejadian ya. Tapi kalau saya secara Tapi pribadi, believe it or not juga itu yang paling viral sampai sekarang. Iya. Puluhan juta yang nonton. Lah, ya makanya. Artinya kalau saya sih saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang pendebat ya, atau tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang apologet kalau misalnya dalam agama Kristen, atau di dalam agama Islam adalah seorang misalnya penjelas agama ya, kepada agama lain. Saya sih belum masuk ke ranah itu sih. Kan biasanya kan orang ketika dia convert itu ada alasan macam-macam. Betul. Alasan dia tahu betul agama semulanya. Benar. Dan dia menemukan keanehan-keanehan, lalu dia cari perbandingannya kayak Kohdondi kan. Betul. Tapi ada orang yang tidak pernah tidak pernah mempraktekkan agamanya. Tiba-tiba masuk nilai baru dan dia tertarik dengan nilai baru itu. Benar. Tanpa ada perbandingan. Nah, Ustadz yang mana? Saya termasuk yang kedua kayaknya. Oh, yang karena itu Ustadz nggak pernah bicara tentang Betul. agama sebelumnya. Benar. Ya kan? Kalaupun saya berbicara tentang agama sebelumnya hanyalah pengalaman pribadi. Ya, Misalnya contoh bukan ilmu yang bukan ilmu. dipelajari secara sungguh-sungguh. Betul. Makanya kemarin ada Gitu. protes kan, oh Felix ini salah kamar. Loh, saya tuh cerita pengalaman saya. Saya Ya. cerita kenapa saya memilih Islam. Iya. Nah, pasti ada berkaitan dengan yang tadi. Berarti itu yang kemudian saya katakan bahwa saya bukan
bukan seorang ilmiah, saya lebih tertarik kepada Islam ketimbang dengan agama yang lama. Bukan karena perbandingan ya. Betul, tapi fun fact Prof, saya ketika masuk agama Islam, saya merasa bahwa Islam tuh kayak beda dengan agama Katolik, agama saya yang lama. Oke. Tapi semakin lama saya mempelajari agama Islam, saya semakin yakin bahwa saya ini dari sumber yang sama. Oke. Contoh misalnya Prof ya, contoh yang sederhana. Dulu kan kita anti banget nih, wah dia dibaptis nih. Kan dibaptis itu kan dimandikan Prof. Iya. Nah pertanyaannya di dalam Islam seperti apa sih kalau ada orang mau masuk Islam? Wudhu lah disuruh. Ternyata ketika ditanya pada Mus'ab bin Umair, dia menjawab dan tentunya dia pelajari dari Rasulullah kan ya. Yeah. Maka dia berkata ketika ditanya sama orang-orang bagaimana caranya kalau kami mau masuk Islam, dia berkata kamu mandi, kamu syahadat dan sholat 2 rakaat. Oke. Berarti salah satu sunahnya adalah mandi. Mandi apa? Mandi wajib itu. Iya. Permandian itu kalau di kita namanya mandi wajib. Sama sebenarnya. Oke. Sama-sama puasa, sama-sama kemudian punya sholatnya dan segala macam. Ya cuma bedanya apa ya? Jelas ada beda. Kalau enggak ngapain saya muslim kan gitu kan ya. Tapi maksudnya potensi konflik itu Sama-sama menurut saya melarang memakan babi. iya kalau nggak betul salah. sama Ada dan juga. segala macam. Jadi potensi konfliknya sih jauh lebih sedikit sih kalau sekarang. oke. Jadi saya melihat bahwa kayak contoh kayak gini ya Prof ya. Saya melihat bahwasanya orang-orang yang ketika dulu mereka dalam tanda kutip ya mewartakan ajaran agama mereka, Iya. yaitu kayak saya ketika saya mendakwakan agama Islam. Karena ini kan satu sebenarnya dari awal sampai akhir. Kita juga mengakui Nabi Isa, kita mengakui Musa, kita Iya. mengakui Daud dan segala macam. Nah, dan kita tidak membeda-bedakan mereka, termasuk orang-orang yang beriman di zaman itu, mereka juga bagian daripada kita. Oke. Ya makanya ini ada pertanyaan ya. Boleh nggak nitip pertanyaan? Boleh. Katanya soal kitab Hanok. Pernah dengar ya kitab Hanok? Oh belum. Karena itu nggak relevan nanya ke beliau. Itu tanya ke Dendi itu. Kitab Henok ya. Ya, jangan tanya yang nggak ahli. Tanya ke Dendi. Karena Henok itu kalau menurut Dendi katanya sumber Bible. Dari Bisa jadi. Yahudi itu. Karena orang kalau kayak gitu, Prof, nanti orang-orang sana pasti akan bilang Al-Quran juga nyontek kitab ini kata dia. Iya. Dan memang lebih baik menghindari perdebatan eyel-eyelan. Iya benar. Ya, Karena kalau- nantinya jadinya kebencian. Iya, dan tiba-tiba dilaporkan kita. Kebencian berbasis sara. Iya, betul. Gitu. Udah ada saranya kan? Iya, jadi kalau kayak gitu-gitu biar diselesaikan di di meja ilmiah Oke. supaya lebih pas. Yang tidak boleh melarang debat itu kan? Tidak boleh, betul. Kalau orang mau berdebat ya silahkan aja ya. Benar. Tapi dengan orang yang berilmu plus yang berilmu. Benar, karena ada banyak orang juga yang mendapatkan hidayah lewat jalur itu. Ya. Dan kita tidak bisa menutup karena memang di dalam Al-Quran diperbolehkan. Ya, misalnya kita fenomena Zakir Naik yang nggak boleh dilarang. Iya benar. Dilarang yang kemarin ya. Hah? Nggak di beberapa negara kan Iya. kan dilarang kan? Artinya dia tidak siap untuk adu intelektualitas. Ya. Gitu kan ya. Di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya Bang Karni bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Al-Roya Al-Liwa. Monggo ini banyak sumber kredibel yang bisa dicek, banyak sumber kredibelnya. Ini bisa dicek ini. Ya, bisa periksa sendiri. Ini Bang Karni barang aslinya ini ada di Islamic Museum di Istanbul, Turki. Monggo, Koko Melik kan suka ke Turki, mampir sana. Jadi itu bahkan di kutipan sejarahnya itu jelas bahwa ini dulu Rasulullah Muhammad SAW menyerahkan bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada Khaybar ke-7. Jadi jelas sejarahnya. Saya ke Topkapi itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Topkapi, Museum Topkapi. Nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya, insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah, itu bendera Utsmani. Makanya berarti itu adalah sebuah kebohongan publik yang kemudian tadi. Bahkan ini adalah boleh ngasih Loh, sebentar Mas, sebentar, tunggu dulu. Katanya tadi nggak boleh ngomong dulu. Piye toh? Gitu kan ya. Baik. Jadi artinya ini adalah kemudian sebuah hal pembohongan yang kemudian sebuah penggiringan opini. Bahkan inilah hate speech yang sebenarnya. Lah kenapa? Dari tadi kalau misalnya difahami dan didengarkan, inilah ucapan-ucapan provokasi tadi. Gitu kan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. Lah, bagaimana mungkin? Akan sangat lucu sekali bagaimana mungkin ada orang muslim yang anti dengan syahadatnya sendiri. Atau jangan-jangan dia nggak paham bahwa itu adalah syahadatain.